Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar As-Saggaf, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kultum siang ini, izinkan kami menyampaikan satu tema yang berbeda dari jadwal yang sudah ada setiap Rabu, yaitu yang diisi oleh Ustadz Mukhtar Arifin. Alhamdulillah, pagi tadi Unisula dalam hal ini melalui Pak Rektor beserta jajarannya yang juga didampingi oleh beliau yang terhormat Pak Cuk sebagai Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, telah menyelenggarakan konferensi pers dalam rangka menyikapi satu peristiwa yang viral beberapa pekan ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga di tingkat internasional, di mana salah satu politikus India telah menghina Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menghina istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga telah menyakiti hati seluruh umat Islam yang ada di dunia. Alhamdulillah, Unisula juga telah mengeluarkan sikap tegas mewakili Civitas Akademika maupun keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan masyarakat muslim di Semarang serta Jawa Tengah dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah, kami ucapkan terima kasih. Semoga ke depan Unisula bisa menjadi pionir, selalu terdepan, selain dalam prestasi juga terdepan dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unisula pun tidak sendiri. Alhamdulillah, Universitas Al-Azhar, Universitas Madinah dan beberapa universitas di dunia juga menyatakan sikap dan protes atas penghinaan terhadap simbol Islam ini. Karena Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari iman kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada akidah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita sudah berada di jalur yang benar dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kisah pertentangan
maupun syira' antara perkara yang hak dengan yang batil, antara perkara yang salah dengan yang betul atau benar, akan selalu ada, bahkan sudah ada semenjak penciptaan manusia, dan akan terus ada sampai yang namanya umat manusia itu masih terus ada di muka bumi ini. Islam sejak muncul 14 abad yang lalu sudah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana syubhat, bagaimana serangan-serangan, dan juga bagaimana penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Al-Quran, syubhat-syubhat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya sudah sejak dulu dilancarkan oleh mereka yang membenci Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika hari ini masih tersebar pemahaman bahwasanya Islam adalah agama penganut, pemahaman bahwasanya syariat Islam adalah tidak adil atau jauh dari keadilan, pemahaman bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemahaman bahwasanya Al-Quran tidak orisinil dan tidak ilmiah, pemahaman bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang jauh dari maksum, pemahaman bahwasanya Nabi adalah penyuka anak kecil dan juga manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Maka ketika syubhat-syubhat dan serangan-serangan tersebut masih ada dalam diri kita, maka demi Allah, mereka para pembenci Islam, mereka para penghujat Islam, mereka para musuh-musuh Islam telah sukses dan berhasil mendangkalkan akidah kita. Mereka juga telah sukses mengobrak-abrik keimanan kita. Oleh karena itu, alhamdulillah, hari ini Unisula sudah memulai. Semoga istiqomah dalam mencintai dan membela Islam secara umum dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran kisah tentang pembenci para nabi disebutkan di dalam banyak ayat. Minimal ada 28 bagaimana Allah mempotret kaum yang telah membenci para rasul, kaum yang membenci para nabi, bahkan sampai membunuhnya. Salah satu ayat adalah Al-Quran surat Al-Hijr ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Maka tuduhan penghinaan Rasul sebagai orang gila, Rasul sebagai penyihir, Rasul sebagai penyair, Rasul sebagai penghancur aturan peradaban dunia sudah ada, bahkan tercantum di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk di dalam kitab Haqaiqul Islam
fi muwajjah syubhat al-musyakkikin, menyampaikan bahwa setiap syubhat, setiap serangan-serangan maupun isaah, yakni penghinaan terhadap Islam maupun terhadap Rasul, terhadap Al-Quran, dan terhadap simbol-simbol Islam yang lain, disadari atau tidak, setidaknya hal itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah adanya kebencian dan kedengkian di dalam hati orang tersebut, dan yang kedua adalah karena ketidaktahuan terhadap Islam yang benar dan buruknya pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam. Mereka hanya menangkap bahwasanya Islam berasal dari referensi yang salah, dari buku-buku orientalis yang memang menyudutkan agama Islam, referensi yang mungkin masih mencampur adukkan antara Islam sebagai agama dan ajaran dengan perilaku Muslim itu sendiri. Maka untuk menghadapi hal tersebut, kiranya kita sebagai umat Islam, wabil khusus adalah keluarga besar Sultan Agung, ada tiga hal yang kiranya kita hendak sikapi. Sebagaimana dua hal perkara yang telah disampaikan Pak Rektor tadi pagi, yaitu harus tegas, karena ini adalah simbol keyakinan kita. Akan tetapi ketegasan ini tidak boleh melampaui batas dan menimbulkan permusuhan dan juga kehancuran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yaitu dengan mendoakan, di mana salah satu doa yang telah dipanjatkan oleh Rasul ketika disakiti dalam berdakwah di Taif. Bagaimana doa beliau? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdihim, ya Allah berilah hidayah, petunjuk kepada mereka, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka yang ketiga, dan ini wajib dilakukan oleh Civitas Akademika Unisula, karena ketidaktahuan mereka atau bahkan pemahaman yang salah, perlu kiranya kita sebagai keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung membentuk satu tim ataupun lajnah dakwah yang mengkonter setiap syubhat, serangan-serangan maupun penghinaan-penghinaan, dan juga menyebarkan risalatul Islam, ajaran-ajaran Islam, dasar-dasar Islam yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah kepada seluruh umat. Maka ketika pemahaman yang benar tentang Islam ini bisa meluas, maka insya Allah dengan seyakin-yakinnya tidak akan ada al-isaah, penghinaan, tidak akan ada syubhat, tidak akan ada hal hujumat, serangan-serangan kepada Islam dan semua ajaran-ajarannya. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Mari kita akhiri majlis siang ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.